Hai semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini saya mau bahas soal saldo teman-teman nasabah KPR BTN yang mendapatkan subsidi bunga margin. Hingga akhir April ini uangnya tuh saldo di rekening mereka masih utuh, bahkan ada sisa dari pendebetan. Nah, apa yang harus dilakukan dengan uang ini? Ini tuh uang apa? Harus saya apakan, saya cairkan, saya gunakan, atau saya diemkan? Nah, banyak banget teman-teman yang hingga akhir April ini masih pada bingung. Nah, di video ini saya mau jelasin itu. Semoga penjelasan saya nanti menjawab dari pertanyaan teman-teman semua. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya, dan tekan tombol lonceng, karena teman-teman saya akan selalu update soal subsidi KPR ini setiap bulannya sampai akhir Desember 2021. Karena program subsidi bunga margin ini kan sampai akhir Desember 2021 kan. Nah, ikutin video saya, jangan sampai ketinggalan updatean saya, maka klik subscribe dan tombol loncengnya ya. Oke, langsung aja kita bahas. Tapi sebelumnya saya mau kasih tekanan ya, bahwa penjelasan video ini adalah penjelasan untuk teman-teman yang mendapatkan subsidi bunga margin KPR BTN ya, yang mendapatkan subsidi bunga margin PEN. Kalau misalkan teman-teman tidak mendapatkan subsidi bunga margin, jangan dengarkan video ini karena takutnya akan terjadi kesalahpahaman. Nah, kenapa saya bilang kesalahpahaman? Nah, kalau misalkan ini teman-teman tidak mendapatkan subsidi bunga margin KPR ini, misalnya di saldo kalian terjadi hal yang sama, masih ada saldonya, jadi tidak terdebet. Nah, terus akhirnya teman-teman berpikir apakah ini subsidi ya? Nah, please jangan, karena takutnya nanti ada kesalahan. Karena buat teman-teman yang tidak mendapatkan subsidi bunga margin, bisa jadi dana atau saldo yang ada di rekening kalian itu hanya karena gagal debit. Nah, kalau misalkan gagal debit, berarti kan suatu saat di bulan berikutnya bisa saja ada konfirmasi dari bank bahwa akan didebet tapi nggak ada saldonya. Nah, begitu kan? Nah, repot kalau misalkan teman-teman mengira bahwa ini subsidi, lalu sama teman-teman tuh diambil uangnya. Otomatis di bulan berikutnya saat ditagihkan oleh bank, teman-teman tuh bisa bingung, kelimpungan karena uang tersebut sudah terlanjur dipakai, padahal itu hanya gagal debit aja, bukan subsidi bunga margin. Kalau misalnya teman-teman tidak tahu nih, sebenarnya teman-teman tuh dapat subsidi apa enggak. Nah, dana yang ada di saldo itu gagal debit atau uang subsidi, teman-teman bisa cek ya di website jendelaumkm.id. Nah, di situ teman-teman terdaftar apa enggak. Kalau misalkan teman-teman terdaftar, nah berarti uang yang ada di saldo rekening kalian itu adalah uang subsidi. Tapi kalau teman-teman tidak terdaftar, NIK ketika masukin NIK-nya itu tidak bisa, atau masukin NPWP tidak bisa. Bisa jadi satu karena teman-teman memang tidak terdaftar, atau yang kedua memang ada masalah di NIK teman-teman, jadi tidak terbaca. Nah, untuk masalah NIK ini teman-teman hanya mendapatkan jawaban itu kalau teman-teman menghubungi Disdukcapil. Nah, atau teman-teman juga bisa tanya kepada Bank BTN apakah teman-teman menjadi salah satu yang terdaftar sebagai penerima subsidi bunga margin ini. Dan buat teman-teman yang mendapatkan subsidi bunga margin, video ini bisa menjadi acuan kalian per akhir April ini sampai Desember 2021. Karena memang program subsidi bunga margin ini kan disalurkannya kan sejak bulan Maret 2021 kemarin sampai paling lama selambat-lambatnya Desember 2021. Informasi ini bisa dijadikan sebagai informasi tambahan untuk teman-teman, karena mungkin teman-teman yang bertanya langsung ke bank soal subsidi bunga margin ini, soal rincian detailnya, mungkin tidak mendapatkan jawaban ini karena memang pihak bank itu tidak tahu detailnya soal subsidi bunga margin ini. Subsidi bunga margin ini bisa teman-teman ketahui secara detail melalui peraturan di PMK 138/2020 ini, atau nanti juga saya bisa bagi di link deskripsi video saya. Teman-teman bisa buka supaya teman-teman itu jelas bagaimana skema penyaluran
memberikan subsidi bunga margin ini kepada para nasabah KPR, BTN, atau UMKM atau kendaraan bermotor. Lalu teman-teman ketahui bahwa jadwal pendebetan Bank BTN itu setiap tanggal 7 dan 8 pada malam hari, atau ada juga yang didebet pada tanggal 15 pada malam hari. Nah, jadi teman-teman, kalian itu bisa memastikan bahwa rekening atau saldo yang ada di rekening kalian itu jika sampai tanggal lebih dari tanggal 15, tanggal 16, tanggal 17, tanggal 18 itu masih ada saldonya, berarti itu adalah subsidi kalian karena itu sudah melewati tanggal pendebetan dari Bank BTN. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang pada tahu bahwa itu uang subsidi, tapi nggak tahu ini uangnya bisa diambil enggak, bisa dicairkan enggak, kalau dicairkan tuh aman apa enggak. Jadi teman-teman, uang itu aman kita gunakan karena itu memang pemberian dari pemerintah, itu subsidi yang diberikan kepada kita, yang seharusnya itu adalah kewajiban kita untuk bayar ke BTN, itu sudah dibayarkan oleh pemerintah. Jadi uang itu bisa kalian ambil, dua, bisa kalian gunakan untuk membayar tagihan di bulan berikutnya kalau memang nominalnya cukup dan banyak. Yang ketiga, kalian juga bisa gunakan untuk uang simpanan karena di masa pandemi ini saran saya teman-teman itu perbanyaklah simpanan uang karena bisa sewaktu-waktu, ya ampun ya nggak minta ya, bisa terjadi PHK. Nah seperti itu kan. Kenapa saya bilang ini berlaku sampai Desember 2021 informasi saya ini, karena bisa jadi nih di bulan Maret teman-teman udah ada yang dapat subsidi bunga margin, April juga dapat, ternyata yang kalian dapat itu belum dapat full sesuai dengan jumlah yang ada di website UMKM ini, jendela umkm.id, mungkin belum dapat full. Makanya mungkin teman-teman masih dapat di bulan Mei-nya, mungkin bulan Juni-nya, mungkin bulan Juli. Nah seperti itu teman-teman. Misalkan di bulan-bulan berikutnya nanti sampai udah lewat dari tanggal 15 malam kalian itu masih ada saldo, berarti itu adalah subsidi kalian dan itu bisa kalian gunakan. Jadi sekali lagi, misalnya teman-teman tanya, apakah ini aman kita gunakan? Jadi aman ya teman-teman. Nah sesuai peraturan ini. Dalam peraturan PMK 138/2020 di sini tertulis, subsidi bunga margin yang dibayarkan oleh pemerintah diperhitungkan sebagai apa? Dan dijawab bahwa penyalur kredit atau pembiayaan memperhitungkan subsidi bunga yang dibayarkan oleh pemerintah sebagai pengurang biaya yang dibebankan kepada debitur. Lalu di pasal 75 ditanyakan bagaimana jika debitur sudah terlanjur membayarkan sejumlah uang kepada bank padahal debitur tersebut mendapatkan subsidi. Nah, di sini dijawab bahwa penyalur akan mengembalikan pembayaran tersebut kepada debitur. Jadi, uang yang sudah kita bayarkan yang seharusnya itu subsidi itu dikembalikan oleh pihak bank kepada kita. Makanya kenapa tiba-tiba saldo rekening kita itu ada saldonya yang tadinya udah didebet semua, tiba-tiba ada saldonya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya ada yang teman-teman tanya, apakah ini penangguhan? Jadi jawabannya bukan, ini bukan penangguhan, tapi ini subsidi dari pemerintah. Tanggung jawab yang seharusnya kita bayar kepada Bank BTN itu di-cover oleh pemerintah sebagian, makanya disebut subsidi bunga margin. Dan apakah ini mengurangi cicilan pokok kita? Tentu saja ini mengurangi, karena kita kan seperti bayar biasanya setiap bulan, cuman ada sebagian kewajiban yang harusnya kita bayarkan, itu sebagian dibayar oleh pemerintah. Jadi kita setiap bulannya tuh tetap bayar normal, mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah kita tuh bayar normal, hanya sebagian sudah di-cover oleh pemerintah. Buat teman-teman, kalau mau tahu untuk total jumlah bunga margin yang didapat, itu teman-teman kan ceknya di jendela umkm.id ini. Tapi kalau kalian itu punya masalah, ada komplainan nih, saya kok entah ya permasalahan teman-teman apa seputar subsidi bunga margin ini, teman-teman bisa tanyakan itu langsung ke Kementerian Keuangan di websitenya ini seperti ini. Nanti saya juga akan catat ya di deskripsi video saya.
Dan kalau misalkan teman-teman itu tanya ke Bank BTN dan Bank BTN itu jawabannya kurang memuaskan, itu memang pasti karena Bank BTN itu tidak tahu soal penetapan siapa yang menerima, ketentuannya seperti apa, masalah ini bagaimana, Bank BTN tuh nggak tahu. Ini tuh permasalahan ini, program ini antara OJK, Kementerian Keuangan, dan Bank BTN itu hanya mencocokkan soal data-data aja. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan informasi ini secara lengkap, kalian bisa lihat di video-video saya yang ada di channel saya ini soal subsidi bunga margin KPR BTN, bisa menjadi informasi tambahan. Tetapi kalau kalian ingin mendapatkan informasi yang lebih valid lagi, kalian bisa mendapatkannya di website Kementerian yaitu tentang PMK 138/2020 ini. Kalian bisa mendapatkan informasi lengkap dan nanti saya akan tulis di deskripsi video saya. Teman-teman jangan lupa untuk di like kalau kalian suka, komen kalau kalian ingin bertanya, subscribe dan tekan tombol lonceng karena saya akan selalu update soal subsidi bunga KPR BTN. Jika ada informasi tambahan, saya akan update informasi itu setiap bulannya ya. Teman-teman jangan sampai ketinggalan. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa.